Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya, Oktav Unik Ardiana dari Program Studi Magister Pendidikan Fisika Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta akan membersamai teman-teman belajar tentang item respon teori. Adapun video ini juga merupakan salah satu tugas mata kuliah IRT atau Teori Respon Butir yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Subhahar MSI. Nah, kali ini kita akan lebih khusus sama-sama belajar mengenai analisis butir polytomous dengan partial credit model menggunakan software Pascal. Baik, sebelumnya mungkin teman-teman juga sudah pernah belajar tentang partial credit model atau PCM dan credit model atau GCM. Adapun ciri-ciri dari keduanya secara garis besar dapat kita lihat pada slide berikut, yakni yang pertama tentang ciri khas untuk PCM itu sendiri. Nah, PCM itu memiliki ciri khas bahwa untuk mencapai kategori level 4 tidak harus melewati kategori 1. Bisa jadi tingkat kesulitan di level 1 itu lebih sulit dari level 2 atau level 3. Bisa jadi juga tingkat kesulitan pada level 2 itu lebih sulit dibandingkan level 3 atau level 4. Nah, contohnya itu misalkan di sini soal fisika pada level 1 itu misalkan tentang membaca soal. Lalu level 2 tentang menemukan konsep, di mana ternyata di level 3 itu tinggal memasukkan angka, dan yang level 4 itu tentang penyelesaiannya. Nah, kita tahu bahwa di level 2 ini untuk menemukan konsep ternyata lebih sulit dibandingkan level 3 dan level 4. Ini untuk model PCM. Sedangkan untuk model graded credit model atau GCM, ciri khasnya itu berjenjang, atau misalkan untuk mencapai kategori 2 harus melalui kategori 1. Untuk mencapai kategori 3 harus melampaui dulu kategori 2 dan seterusnya. Nah, contohnya ini aplikasi pada skala semantik, skala Goodman, dan skala Likert. Nah, selanjutnya pada video ini kita akan mencoba belajar tentang analisis PCM dengan datanya nanti polytomous, kemudian menggunakan softwarenya adalah Pascal. Nah, berikut langkah-langkah secara umum. Yang pertama, kita siapkan dulu datanya dengan menuliskan data pada pola respon peserta tes, yakni pada notepad dan disimpan dengan format .dat. Nah, setelah itu kemudian kita juga membuat file perintah atau sintaks pada notepad dan disimpan dalam format PSL. Setelah kita punya dua file ini, kita akan buka software Pascal. Kemudian ketika softwarenya sudah terbuka, maka kita tinggal klik menu file, kemudian open. Nah, kemudian kita cari file perintah yang sudah disimpan pada notepad yang kita simpan. Setelah terbuka, nanti kita klik menu run all, dan setelah itu akan kita tunggu beberapa saat sampai akhirnya kita akan mulai melakukan interpretasi data. Nah, untuk simulasinya kita coba bersama-sama ya teman-teman. Mulai untuk melakukan simulasi untuk analisis butir polytomous menggunakan PCM dengan software Pascal. Seperti yang tadi
sudah siapkan datanya. Ini ada data 200 responden. Di sini respondennya ada 200. Kemudian ada hasil dari jawaban responden tersebut. Di sini ceritanya ada 20 butir yang dikerjakan oleh masing-masing responden. Nah, adapun data ini sebelumnya dibuat menggunakan Excel, kemudian baru kita salin ke Notepad. Nah, ketika datanya sudah siap seperti ini, kita mulai save. Ya, ini sebenarnya sudah saya save ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, kita save lagi saja, nggak apa-apa. Nah, ujian di sini saya beri nama filenya ujian, kemudian belakangnya ekstensinya adalah ujian.dat. Untuk type-nya all files, encoding-nya ANSI, kemudian kita save. Nah, karena nama ini sudah ada sebelumnya, maka kita tinggal replace saja, yes. Nah, data sudah siap ya teman-teman. Kalau datanya sudah siap, selanjutnya kita siapkan sintaksnya. Nah, sintaksnya saya sudah menyiapkan sintaks di sini. Kita buka dulu sintaksnya. Ada di saya sudah simpan sintaks. Nah, sintaksnya demikian. Akan tetapi kalau misal kita belum punya sintaksnya, ini kan sintaksnya sudah saya buat. Jadi kita kenalan dulu sama bagian-bagian sintaksnya. Nah, kita kenalan dari atas. Nah, ini ada comments. Nah, kita bisa menuliskan apapun di comments ini. Misalkan hasil penilaian atau hasil ujian, misalkan seperti itu, ini boleh dituliskan di sini. Kemudian beberapa bagian-bagian sintaks kita akan kenal bersama, mulai dari yang bagian atas. Ini ada file, kemudian di fname ini kita tulis sesuai dengan nama file dari data kita. Nama file data kita kan tadi ujian.dat. Nah, kita tuliskan di sini sama persis ujian.dat. Kemudian save. Yang kedua, ini ada save. Ini parameternya. Kita di sini tuliskan sesuai dengan nama dari filenya kita juga ujian, tapi di sini ekstensinya .par. Begitu. Kemudian untuk skor sama dengan ujian.sco. Kita tuliskan di sini. Kalau sudah, kita ke input. Nah, inputnya di sini. Nah, di sini ada yang pertama NIDW sama dengan 4. Nah, NIDW sama dengan 4 ini dari mana? 4 ini menunjukkan dari kolom identitas responden. Nah, kolom identitas respondennya kan ada 4. Ada 4 digit, maka kita tuliskan 4. 1, 2, 3, 4 masing-masing responden ada 4 digit, 4 kolom. Kemudian n total itu jumlah dari butirnya kita ada 20, maka kita tuliskan di sini 20. Kemudian n tesnya itu sama dengan 1 karena kita melakukan tes 1 kali. Kemudian panjang jawaban dari responden itu 20 didapat dari sini. Kita pada awal menuliskan di kolom 6 sampai kolom 26, maka panjangnya dari 26 sampai 26 itu ada 20 kolom. Kita tuliskan di sini 20, kemudian NFMT-nya sama dengan 1. Selanjutnya, yang bagian bawah ini ada 4A1, 4 menunjukkan dari ini
identitas respondennya kan ada 4 kolom. Kemudian satu kali ini atau 1x di sini, satu kali itu dari responden, dari nama responden atau identitas responden ke jawaban itu kan spasi 1, jadi kita tuliskan 1 di sini. Kemudian panjang dari jawaban responden itu ada 20 kolom, maka kita tuliskan 20 seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya tes 1 TINAM-nya ujian, kita kasih nama ujian saja begitu, nggak apa-apa ya teman-teman. Kemudian item 1120 end block sama dengan 1. Kemudian blok 1 binamnya sama dengan S blok 1. N items-nya kita tulis 20 karena ada 20 butir. N kategorinya 4. Kenapa 4? Karena ini ada 4 kategori jawaban. Ada 1, 2, 3, dan 4. Kita tuliskan 4. Di mana 4 ini kita jabarkan originalnya 1, 2, 3, dan 4. Seandainya teman-teman punya kategorinya ada 5, misalkan 0, 1, 2, 3, 4, maka di sini ditulisnya berarti adalah 5, kemudian di sininya 0, 1, 2, 3, 4, begitu. Itu untuk NCAT dan originalnya. Lanjut ke kalibnya. Kalibnya itu kita gunakan parsial karena kita mau pakai parsial kredit model. Nah, seandainya kita mau pakai kredit, berarti tinggal diganti saja sini kredit begitu. Logistik scale-nya 1.7 ini dari sana kita tidak ubah. Ini tidak saya ubah. Kemudian karena kita mau menggunakan parameter 1PL, maka di sini kita tuliskan C-slope. Nah, C-slope-nya dituliskan di sini karena kita ingin menggunakan parameter 1PL. Nanti seandainya kita ingin mengubah parameter 2PL, 3PL, maka C-slope-nya nanti kita hapus atau kita hilangkan. Gitu. Ini untuk sintaksnya. Nah, bagaimana cara menyimpan sintaks? Sama seperti menyimpan data kita file, save as. Nah, kita kasih .isl. Nah, untuk sintaksnya kita kasih .isl. Kemudian all files. Ini ANSI. Nah, save. Karena saya sudah pernah menyimpan dengan nama yang sama, ya kita yes saja. Gitu. Nah, kita sudah berhasil membuat dua file notepad. Yang pertama berisi data, yang kedua berisi sintaks. Selanjutnya kita buka softwarenya, software dari Perscale-nya kita buka dulu. Nah, kita buka. Kemudian tampilannya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita buka file datanya kita. File sintaks Perscale-nya kita buka dulu. Nah, di sini ujian kita open. Nah, akan muncul kotak dialog yang isinya itu berkaitan dengan sintaks yang sudah kita buat teman-teman. Nah, setelah itu baru kita lakukan run all. Nah, kita tunggu. Nah, maka ketika prosesnya selesai, kita bisa lihat ada beberapa output dari Perscale-nya kita. Ada beberapa output. 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 outputnya. Sebenarnya ada 1, 2, 3, 4. Outputnya ada 4. Tapi nanti kita juga bisa melihat grafiknya juga. Nah, kita akan lihat satu-satu dari yang pertama. Output yang pertama namanya ujian PH0. Kita lihat ya, yang kita minimize dulu saja. Ini yang pertama, yang 0, PH0 itu isinya seperti ini. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Yang PH0 itu isinya merupakan identitas dari sintaksnya, dari data kita. Sintaks yang sudah kita masukkan tadi itu berada di PH0. Nah, PH0 ini juga bisa menjadi indikator
itu berhasil atau tidak. Nah, ketika ternyata sintaks kita mengalami kekeliruan, itu biasanya akan muncul tulisan error di pH 0-nya. Jadi pH 0-nya itu bisa terbuka, cuman untuk pH 1, pH 2, dan pH 3 nanti tidak terbuka atau dalamnya itu isinya kosong. Seperti itu. Nah, ketika memang pH 0-nya aman, tidak ada error, maka berarti sintaks yang sudah kita masukkan itu sudah tepat. Itu untuk pH 0. Nah, selanjutnya kita akan melihat yang ini adalah kita urut saja dulu. Ya, yang selanjutnya ini. Yang selanjutnya adalah pH 1 atau fase 1. Nah, di fase 1 ini kita akan mendapati beberapa keterangan. Ini ada 200 data atau ada 200 responden. Nah, ini muncul di pH 1. Nah, pH 1 juga masih menjelaskan tentang analisis klasik ya di sini. Nah, ada tabel yang isinya kategoris, di mana dari 20 item ini, ada 20 item ini kita ketahui ada masing-masing item itu diikuti oleh 200 responden, di mana di sini terlihat, nah, terlihat masing-masing dari masing-masing butir itu misalkan dari butir nomor 1 itu ada 35 responden yang dia itu berada pada kategori 1 kayak gitu. Kemudian ada 66 yang bernilai 2 atau kategorinya 2. Kemudian ada 61 yang nilainya 3 atau kategorinya 3. Dan ada 4 yang berhasil mencapai nilai 4 atau nilai maksimalnya 4. Nah, ada 38, 61, 66, 35 ini merupakan jumlah dari masing-masing kategori yang menjawab 1, menjawab 2, menjawab 3, dan berhasil menjawab bernilai 4. Nah, untuk prosentasenya di sini juga terlihat, misalkan yang berhasil level 1 itu 17,5, berhasil level 2 33%, berhasil level 3 30,5%, kemudian berhasil level 4 itu 19,0%. Terus begitu juga selanjutnya untuk yang kedua, ketiga, keempat, kelima, butir-butir selanjutnya sampai butir ke-20. Nah, kemudian di fase 1 juga dapat kita lihat tentang rata-rata respon min-nya berapa di masing-masing butir, kemudian total skor min-nya berapa, seperti itu. Kemudian ada percent dan polytorial correlation, korelasi dari masing-masing butir itu kita bisa lihat di sini nilainya berapa, dimana yang ini merupakan analisis klasiknya. Kita bisa lihat di pH 1, jadi pH 0 dan pH 1 itu isinya tentang analisis klasik. Kemudian selanjutnya kita ke pH 2, ke fase yang kedua. Nah, di mana fase kedua kita bisa melihat ada apa saja di fase kedua. Nah, di fase kedua itu ternyata menggambarkan di sini kita tahu karena kita menggunakan parameter 1PL, maka nilai slope untuk masing-masing item itu sama, konstan. Kita buat konstan karena tadi kita memasukkan perintah cslope, di mana si cslope-nya itu dibuat konstan seperti itu karena parameternya 1PL. Kemudian untuk tingkat kesukaran butirnya itu dapat kita lihat
ada kolom location. Jadi kolom location ini menunjukkan tentang tingkat kesulitan masing-masing butir. Ternyata butir atau item nomor 1 itu memiliki tingkat kesulitannya minus 0,03. Kemudian item nomor 2 punya tingkat kesulitan minus 0,026. Seterusnya. Nah, tingkat kesulitan butir ini merentang dari minus 2 sampai plus 2. Maka semakin positif atau semakin mendekati angka 2, maka tingkat kesukaran butirnya itu semakin tinggi, semakin bagus, seperti itu, semakin sulit. Nah, sedangkan kalau semakin negatif mendekati plus 2, maka tingkat kesukaran butirnya rendah. Selanjutnya di 1PL, parameter 1PL itu juga ada nilai guessing-nya yang di sini bernilai 0. Karena parameter 1PL hanya menggunakan parameter tingkat kesukaran butir saja, sedangkan untuk guessing daya bedanya tadi kita bikin tetap konstan, swapnya, guessing-nya juga 0. Nanti guessing akan muncul ketika kita menggunakan parameter 3PL. Oke, itu untuk pH2 atau fase yang kedua. Sekarang selanjutnya itu fase yang ketiga. Nah, fase yang ketiga kita bisa lihat ke bawah ada apa saja di sini. Yang ada nilai min, rata-ratanya 0,0, standar deviasinya terlihat, frekuensinya ada 200 responden tadi. Kemudian bawahnya nanti kita bisa melihat ability-nya. Nah, kita bisa lihat di sini adalah ability atau kemampuan dari responden masing-masing. Jadi masing-masing responden terlihat nanti responden 1, responden 2, responden 3, responden 4 sampai responden yang ke-200. Kita bisa lihat masing-masing ternyata memiliki kemampuan berapa, seperti itu. Adapun rentang dari kemampuan atau ability itu merentang dari minus tak hingga sampai plus tak hingga, seperti itu. Jadi ketika ada responden yang memiliki kemampuan minus, bernilai minus, maka dia berarti merupakan responden yang kemampuannya di bawah rata-rata. Karena nilai min-nya tadi kan 0,0. Nilai min 0,0, kalau misalkan ada responden yang memiliki kemampuan ability-nya 0,0, berarti dia berada pada rata-rata. Akan tetapi ketika dia memiliki nilai ability di atas 0, seperti responden nomor 8, berarti kemampuannya di atas rata-rata. Begitu juga ketika tadi di bawah 0, maka kemampuan respondennya itu di bawah rata-rata. Jadi untuk fase 3 lebih spesifik untuk menggambarkan tentang kemampuan dari masing-masing responden. Itu untuk output pH 1, pH 0, pH 1, pH 2, dan pH 3. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat kurvanya. Nah, bagaimana kita melihat kurvanya? Kita bisa lihat di plot di sini. Ya, kita bisa melihat di hasilnya di sini, di kurva dari keluaran Parscape. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke menu plot. Nah, di dalam menu plot ini ada beberapa submenu. Ada item characteristic curve atau ICC, kemudian ada item information curve, ada ICC and item information curve on one page, kemudian ada total information curve, ada simultaneous display of ICCs, regression of ability on main score, histogram of estimate abilities, dan menu dan submenu exit. Nah, kita akan lihat satu-satu dari masing-masing submenu di dalam menu plot. Yang pertama kita lihat dari ICC. Nah, di submenu ICC itu menampilkan
kurva masing-masing butir. Di sini ada butir item nomor 1, item nomor 2, item nomor 3, item nomor 4, sampai item nomor 20. Nah, dengan masing-masing levelnya, ada level 1, level 2, level 3, level 4, level 1 mulai level yang paling rendah. Nah, kemudian warna hitam ini ya level 1, kemudian level 2 menunjukkan level kategori yang nomor 2, kemudian yang warna pink ini level 3, dan yang warna hijau ini level 4. Dimana untuk kurva item karakteristik atau kurva karakteristik butir itu merupakan hubungan antara kemampuan atau ability dengan probability atau kebolehjadian. Nah, di sini misal kita bisa lihat untuk masing-masing orang atau masing-masing responden dengan kemampuan tertentu dapat melewati atau memiliki kemungkinan untuk melampaui masing-masing level kategori di masing-masing item itu ternyata berbeda seperti itu. Itu untuk ICC. Selanjutnya untuk kurva fungsi informasi. Nah, untuk kurva fungsi informasi ini mirip dengan kurva distribusi normal, di mana di sini ketika suatu kurva semakin tinggi, maka validitas dari suatu butir atau suatu soal itu juga semakin tinggi. Jadi semakin rendah juga maka validitas soalnya semakin rendah. Ini menggambarkan tentang fungsi informasi dari masing-masing butir yang disajikan. Selanjutnya, ICC dan fungsi informasi juga ditampilkan dalam satu page atau satu halaman. Kita bisa lihat ada ICC di sebelah kiri, ada item information curve-nya di sebelah kanan. Ini untuk masing-masing butir dapat kita lihat di sini dan dapat kita bandingkan mana yang lebih valid dibanding antara satu butir dengan butir yang lainnya. Begitu. Kemudian untuk total info. Nah, untuk total info ini ada dua kurva. Yang pertama kurva berwarna biru dan yang ketiga kurva berwarna merah. Yang berwarna biru ini menunjukkan dari fungsi informasi itu sendiri. Sedangkan yang berwarna merah itu menggambarkan standar error curve-nya atau standar error dari measurement-nya. Nah, di antara dua kurva ini ada dua titik berpotongan di sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, kita bisa lihat dari perpotongan kedua kurva ini menunjukkan tingkat reliabilitas dari suatu instrumen yang kita pakai pada tes kali ini atau pada ujian kali ini. Nah, artinya bagaimana? Berdasarkan kurva yang ditampilkan, kita bisa lihat perpotongan dari kedua kurva itu di antara sekitar minus 1, berapa ini? 1,7. Sekitar 1,7 lebih. Nah, sampai ke 1,9 mungkin ya, 1,9 kira-kiranya seperti itu. Artinya apa? Artinya instrumen yang kita pakai ini reliable untuk para responden yang memiliki kemampuan di antara minus 1,7 sampai plus atau sampai 1,8. Lalu bagaimana untuk responden di luar kemampuan tersebut? Berarti untuk responden yang kemampuannya di atas 1,9 dan responden yang kemampuannya di bawah
minus 1,7, berarti dia itu tidak reliable atau instrumen ini tidak reliable untuk responden-responden tersebut. Seperti itu. Ini makna dari total information curve-nya. Selanjut kita ke matrix plot. Nah, di dalam matrix plot kita bisa lihat masing-masing butir matriknya demikian. Kemudian di variate plot kita bisa lihat kemiringannya. Kita lihat di sini fit value-nya. Kemudian di selanjutnya di histogramnya kita bisa membandingkan dan mengetahui berapa kemampuan dari responden kita, ada berapa yang kemampuannya rata-rata, ada berapa yang kemampuannya di atas rata-rata, ada berapa yang kemampuannya di bawah rata-rata. Kita bisa lihat dari sebaran histogram dalam menu ini, dalam submenu histogram yang ada di dalam menu plot. Kita bisa lihat sumbu X merupakan ability-nya dan sumbu Y merupakan frekuensi. Nah, itu untuk gambaran dari analisis butir polytopmus menggunakan PCM dengan 1 PL, dengan parameter 1 PL. Nah, bagaimana untuk parameter yang 2 PL? Nah, untuk parameter yang 2 PL, ya, kita bisa lihat untuk parameter yang 2 PL bedanya di mana. Ya, kita bisa close dulu di sini. Nah, untuk parameter yang 2 PL, kita masih punya kotak dialog untuk yang tadi, yang isinya sintaks di dalam Parscale tersebut, yang isinya sintaksnya kita bisa ganti di changelog-nya. Di changelog-nya kita hapus seperti ini, kita hapus, kemudian kita run lagi, kita run all. Nah, ya, kita tunggu prosesnya. Nah, kalau sudah, perbedaan dari 1 PL dan 2 PL nanti terlihat di phase yang kedua. Phase yang kedua yang paling terlihat itu di yang phase yang kedua. Kita lihat di sini. Nah, kalau tadi yang 1 PL kita lihat di bagian slope atau di bagian yang menunjukkan daya beda itu nilainya konstan atau sama semua. Nah, kalau untuk yang 2 PL nilai slope-nya itu berbeda. Jadi, untuk parameter 2 PL itu menunjukkan kemampuan seseorang dan daya bedanya. Jadi terlihat di sini daya bedanya. Nah, untuk location-nya ini menunjukkan sama seperti tadi, location-nya menunjukkan kemampuan dari masing-masing kemampuan tingkat kesukaran butir dari masing-masing item. Gitu. Jadi saya ulangi tadi untuk yang slope ketika di parameter 2 PL itu menunjukkan daya beda masing-masing item. Kemudian sedangkan location itu menggambarkan tentang tingkat kesukaran masing-masing butir, dari mulai butir nomor 1 sampai butir nomor 20. Jadi untuk parameter guessing pada 2 PL dan 1 PL itu tetap tidak muncul ya teman-teman. Jadi tetap nilainya 0 seperti itu. Nah, parameter guessing ini nanti akan muncul ketika dia digunakan untuk parameter 3 PL. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi kita sudah belajar tentang analisis butir polytopmus menggunakan PCM dengan softwarenya Parscale. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.